Hey guys, inspirasi for sukses di sini. Gimana sih kalau kita punya duit 1 triliun rupiah itu? So di sini gue akan share ke bro semua fakta sebuah kertas yang paling dicari-cari oleh manusia di dunia. And also this is just for fun. Kita hanya berimajinatif dan dream big dulu ya. But first, hal yang terpenting sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Inspirasi for Sukses, karena gue akan post new video tiap kalinya. Yang nggak tahu berapa sih 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Atau dalam pecahan 100.000 harus ada 10 juta lembar. So gimana bentuknya secara fisik? Kalau lu punya duit 100.000, ada 10 juta lembar. Kalau kita tumpuk setinggi yang kita bisa, itu bisa mencapai 2 km bro. Bayangin aja, compare dengan gedung tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa di Dubai, cuman 828 meter. So ini bisa hampir 2,5 kali lipat lebih tinggi dari Burj Khalifa. Wow, that's a lot of money. Another fun fact, pada tahun 2018 dan 2019 juga sih, orang terkaya di Indonesia dari majalah Forbes adalah Bapak Robert Budi dan Michael Hartono dengan nilai hartanya sebesar 508 triliun rupiah. Dengan harta dan kekayaannya bersumber dari Bank BCA dan lainnya pastinya sih. So komen di bawah bro, kalau saya pasti punya 1 triliun rupiah. So let's begin. Apa yang bisa kita lakukan dengan duit 1 triliun rupiah bro? First, gue orang yang sangat rohani. Kita bayar zakat dulu 2,5%. So it's like 25 billion. Jadi kita punya sisa 975 miliar rupiah. Then kita depositoin aja dulu yuk di bank 500 miliar lah ya. Asumsi dengan bunga per bulan cuma 0,2%. So meaning cuma 2,4% per tahun. Itu pun setelah dipotong pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya. So dalam sebulan kita ya roughly dapat 1 miliar rupiah lah. Sebelum kita jajan dan belanja macam-macam, gua mau investasi dulu, buka franchise dengan asumsi dana investasi sebesar ya 500 juta per gerai lah. Kita buka 100 gerai, so jadinya 50 miliar dana investasinya dengan asumsi pendapatan bersih 10 juta per bulan. So jadi 1 miliar rupiah per bulan additional. So gua ada pendapatan bersih 2 miliar per bulan secara passive income untuk cash flow sehari-hari. Kalau lu nggak tahu apa bedanya active dan passive income, lu bisa tonton video gua di Rahasia Pemikiran Orang Kaya, link di deskripsi di bawah guys. So, masih ada sisa 425 miliar nih bro. Mau diapain ya? So, kita beli motor racing yuk. Gua mau beli motor Ducati Diavel S dengan harga, ya gue bolehin 1 miliar lah on the road. So masih ada sisa 424 miliar. Next kita beli mobil. Gua mau beli mobil keluarga buat jalan-jalan. Beli Toyota Alphard dengan kita buletin jadi 2 miliar harganya. So masih ada sisa 422 miliar. So next beli rumah dengan perabotan dan isi-isinya di daerah elit di Jakarta dengan seharga 20 miliar. Masih ada sisa 402 miliar bro. Next kita butuh makanan. Gua mau beli tanah buat sawah, bercocok tanam, dan peternakan yuk. Kita beli tanah sebesar 10 hektar di luar Jakarta. Gua beli seharga 20 miliar. Dan gua renov dan macem-macem lainnya 32 miliar. So total 52 miliar. So gua masih ada sisa 350 miliar nih di kantong gua. Dan ternyata setelah gua teliti, 1 hektar tanah bisa menghasilkan 5 ton beras per panen. Dalam setahun bisa 2 kali panen. So it's like 10 ton beras per tahun bro. Dan perkiraannya 1 meter persegi kandang ayam cukup untuk 10 ekor ayam. Kita buat 1000 meter persegi kandang ayam aja, so udah ada 10.000 ekor ayam per panen. Kita asumsikan setahun bisa 4 kali panen. It's like 40.000 ekor ayam bro. Ya intinya untuk makanan buat keluarga besar dan tetangga-tetangganya sih udah cukup banget kan bro kalau dengan segitu. So next, keperluan listrik dan juga air bro. Penting banget ini. Di tanah kita yang 10 hektar, kita ambil 1000 meter persegi untuk solar power dan baterainya senilai 5 miliar. 1 meter persegi bisa menghasilkan 150 watt. Untuk diasumsikan 1000 meter kali 150 watt sama dengan 150.000 watt.
Dengan daya listrik rumah sederhana di angka 1300 watt bisa menghidupkan 115 rumah bro. Quite a lot you know. Dan 1000 meter untuk water treatment plant dan kontainer air hujan senilai 1 miliar. At the end masih ada 344 miliar. Makanya nggak aneh kan kalau yang kaya bertambah kaya bro. So what is the moral of the story bro? Di Indonesia mungkin ada ribuan atau puluhan ribu orang yang memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun rupiah. Ya pastinya tidak tercatat di dalam Forbes magazine dan mereka merahasiakan hartanya. Nah sebenarnya banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti meningkatkan sistem edukasi di Indonesia yang masih sangat minim dan kekurangan. Tempat tinggal yang memadai dengan sistem listrik dan air yang baik. Infrastruktur luar daerah Jawa yang lebih memadai dan masih banyak lagi dengan uang tersebut. So kita anggaplah 50 orang terkaya di Indonesia mau menjubang 1 triliun rupiah untuk kesejahteraan Indonesia setiap tahunnya. So menjadi 50 triliun rupiah per tahun. Kalau dana tersebut digunakan seoptimal mungkin dan bukan untuk dikorupsiin, gue jamin Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju sekali. Toh untuk proyek MRT di Jakarta saja 2 fasa memakan 25 triliun. Tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km dengan 8 ruas prioritas membutuhkan biaya investasi 73,9 triliun rupiah. So meaning dengan sumbangan 2 tahun oleh ke-50 kawan-kawan kita, Trans Sumatera memiliki dana yang lebih dari cukup. Tugas untuk meningkatkan kemakmuran Indonesia itu bukan hanya dari pemerintah saja guys. Sekecil apapun, yuk kita dukung agar Indonesia kita semakin menjadi lebih maju. Dan kalau kalian kenal atau memang orang berlimpah dengan harta, be the man or woman and do the right thing. So guys, kalau video ini memang menambah wawasan, jangan lupa untuk di-like dan di-share ke 3 teman lu agar Indonesia lebih maju. Untuk video lainnya, lu bisa klik di sini. Thank you for watching guys. See you again and stay inspired.